Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, berikut ini akan saya berikan pengantar terkait dengan pertemuan 2, yaitu untuk pajak secara umum, KUP dan SPT ya. Materinya kebetulan sudah saya buatkan di PPT ini secara garis besar. Nanti silahkan Anda jabarkan untuk masing-masing pertemuan ini. Jadi teknisnya seperti yang kemarin, yang sudah dibahas di kelompok 1 katakanlah tidak akan dibahas lagi di kelompok 2 dan seterusnya ya. Lalu teknisnya bagaimana cara untuk melakukan atau menjelaskan persub definisi dari tiga materi yang akan kita bahas. Teknisnya begini. Jadi contoh kelompok, katakanlah saya mengambil untuk definisi dan ciri pajak. Nah, di sini Anda harus menjelaskan, berarti ada dua hal yang harus dilakukan. Yang pertama adalah harus dijelaskan terkait definisi pajak. Nah, setelah dari definisi pajak, ya, ini nanti sumbernya bisa dari siapapun. Monggo, ikut saja. Nah, dari definisi tadi turunkan menjadi ciri-cirinya. Kira-kira ciri-ciri apa yang akan muncul dari definisi tadi? Ya, contoh katakanlah ada kata-kata iuran. Nah, ini dijelaskan, ini maksudnya apa, dan seterusnya. Jadi nanti teknisnya sama untuk materi yang kedua, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi Anda harus menjelaskan pungutan selain pajak boleh, lalu fungsi pajak bagaimana, hukumnya bagaimana, teori sampai dengan jenis pajak. Masih di kategori pajak secara umum ya, ini nanti karena harus juga dijelaskan mengenai tata caranya. Contoh, ini akan dijelaskan Anda dari sudut pandang apa. Silakan nanti dilakukan. Ya. Nanti jadi setelah Anda menyampaikan materi itu harus disimpan di WA grup kita. Jadi ini nanti dipakai untuk kita belajar sama-sama. Itu secara umumnya. Lalu bagaimana teman-teman untuk materi selanjutnya? Di materi selanjutnya itu akan dibahas keterkaitannya adalah dengan ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Caranya sama. Jadi apa yang akan dibahas di ketentuan umum? Silakan. Ya, monggo, sudut pandangnya boleh dari manapun. Katakanlah nanti di kelompok 1 sudut pandangnya dari X. Oh, ternyata hanya dibahas dari X. Ini boleh lagi dibahas di pertemuan di kelompok selanjutnya, katakanlah kelompok 2. Kelompok 2 boleh mengambil dari sudut pandang A katakanlah, dan seterusnya. Ya, pokoknya kita dimaksudkan adalah discuss. Nanti teknisnya bisa atau dapat kita atur sama-sama. Jadi nanti kita bisa lihat mana materi yang sudah dibahas oleh kelompok sebelumnya. Begitu ya teman-teman ya, pengantar dari saya. Silahkan nanti kita diskusikan dulu di pertemuan 2 teknis-teknis yang harus kita tata terkait dengan apa yang menjadi kewajiban Anda di pertemuan 3 dan pertemuan 4. Begitu ya penjelasan sementara dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.